rotasi. Oke. Kita mau yang simple dulu ya. Contoh, dia adalah spastik hemiplegia. Dan hemiplegianya sebelah ekstra kanan. Berarti atasnya kita buat pola fleksi, bawahnya buat pola ekstensi. Kita mau merilis untuk si spastisnya ini. Kita pakai cara yang simple dulu, cara rotasi. Jadi kalian bisa memposisikan anaknya untuk miring, terus kemudian handle di bagian perbatasan antara hip sama rahangnya. Kalau kalian mau menginhibisi yang atas, berarti tangan yang megang di hip stay, tangan yang megang di bagian rahang yang gerak. Ini kita bantu untuk gerakan rotasi. Ini akan menginhibisi bagian upper extremity-nya. Jadinya yang dianya kaku itu akan mulai untuk rilis. Dan ini jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Ada yang bisa kayak gini juga, ada yang pakai paha, bebas. Yang penting tuh konsepnya sama. Jadi paha berarti si orangnya gerak juga kan? Atasnya itu kalau mau pakai paha. Jadi kalian bisa banyak tekniknya. Padahal konsepnya kayak satu, rotasi aja. Gitu ya. Nah, kebalikannya, ketika kalian mau menginhibisi yang bawah, maka tinggal ditukar aja. Yang stay yang atas, yang gerak yang bawah. Jadi yang bawah kita bantu rotasi. Ini akan bantu buat inhibisi spastik yang lower extremity-nya. Gitu ya. Terus, selain dimiringin, kita juga bisa untuk menginhibisi keduanya sekaligus. Caranya, kita bisa nepuk di bagian knee sama hip-nya, lalu kita bawa ke arah dadanya. Pada saat ini kalian bisa bantu untuk rotasi. Nah, ini akan dapat keduanya. Atas dapat, bawah dapat untuk inhibisi spastisnya. Oke? Fiksasinya gimana Pak? Fiksasinya di bagian sini. Jadi tuh kalau misalnya dia tiduran, kan udah terfiksasi sama lantai. Jadi kalian fokus di bagian ininya aja. Tapi kalau misalnya dia nggak terfiksasi bagus, kalian boleh pegang di bagian rahangnya. Ya. Jadi bisa. Yes. Kalau fiksasi di bagian rahangnya berarti nggak akan rotasi dong? Lihat di bagian sini ya, Ron. Jadi kayak mainnya hip yang rotasinya. Meskipun rahangnya stay, hipnya tetap rotasi. Jadi kalau kamu lihat dia bakal kayak gini. Jadi tetap ada rotasinya. Itu ya cara pertama. Cara kedua aproksimasi. Contoh, dia spastik di bagian atas. Pastikan dia bakal gini kan. Nah, kalau di bobat itu ada yang namanya ikutin polanya, tapi ini udah FS yang nanti pakai. Jadi ketika dia polanya fleksi, kita tambahin fleksi hip. Itu akan memicu otaknya, oh ini gerakan gue salah loh, makanya dilemesin. Itu gunanya aproksimasi. Setelah dilemesin kita baru bisa untuk lepas. Terus langsung di bawah. Setelah di bawah dikasih penekanan, itu aproksimasi. Ikutin polanya. Itu stimulasi kan? Yang mana yang dia paling? Kalian aja kalau misalnya genggam terus dilalai Aku kalau gitu stimulasi. Aproksimasi itu di kayak orang stroke kita ikutin. Tapi kan ini buat turisnya. Sekalian sama ini. Yes, itu langsung. Kalau udah langsung dilurus. Baru di shoulder. Jadi ketika kamu tekan itu kan dia bakal lemes tuh. Iya, nah itu baru diarahin buat napak ke bawah. Itu dari situ baru aproksimasi buat shouldernya. What is elbow, shoulder? Coba ini. Bagus. Aman tak? Aman? Aman. Ada mau ditanya nggak? Aman. Yes, very helpful.
Iya. Maaf ya. Terus apa lagi? Habis itu IBC, berarti stimulasi. Stimulasi, contoh. Anak belum bisa berguling. Komponen berguling apa? Adaptasi berguling ram kontrol. Jangan berguling ya, pelungkup aja dulu. Pelungkup, head Lifting, lifting, head control. Pelungkup ya, bukan diangkat pelungkup ya. Pelungkup dulu. Lifting, head control. head control, head support, Dari Forearm. Head lifting, head control. Iya, forearm. Kalau hand kan buat itu kan. Transport. Kan kontrolnya juga sebenarnya pas udah lanjut lagi. Jadi itu komponennya. Contoh, dia ketika kita pelungkupin dia bakalan melantai terus. Berarti apa yang masalah? head lifting. Sama head controlnya. Jadi gimana cara kita buat latih head lifting sama head controlnya? Panggil. Permainan. Simulasi ada dua cara. Pertama adalah yang pakai mainan, kita kasih yang dinding-dinding, nanti dia akan tertarik tuh kemana nih, dan dia akan melihat itu. Yang kedua kita bisa kasih pinch. Jadi di bagian extensor head itu kita Enggak, pinch. oh itu pinch. Nanti dia bakal naik. Iya, kalau nggak panggil namanya. Iya, kalau Jadi cubit lah itu. Tapi bukan cubit yang Kayak kucing tuh. iya semua kan ada dua tuh. Coba. Jadi cubit tarik ke bawah. Cubit sambil tarik. Jadi bukan kulitnya gini doang, tapi ditarik ke bawah. Gini ya. Tarik ke bawah. Lu langsung narik. balik ini bang. Iya. Jadi ketika kalian stimulasi kayak gitu, anaknya akan naik kepalanya. Gue ikat. Tapi belum tentu dia bisa mempertahankan. Iya. Oleh karena itu kita bisa bantu buat stimulasi lebih lanjut. Jadi ketika dia naik, ini kita bantu tahan, habis itu buat dia tertarik sama mainannya. Nanti dia akan mempertahankan si kepalanya itu. Oke? Jadi gabungan terapi sama yang mainan tadi. Benar. Tapi kalau misalnya dia udah tertarik sama si mainan, gak usah dipiksa buat stimulasi aja. Itu pitch pilihan terakhir. Kalau misalnya dia itu, oh dia itu ada apa lagi? Iya pakai pitch gitu. Pinch. Pitch. Arm support. Forearm support sama kontrol juga bisa angkat stimulasi kalau misalnya dia angkat kepalanya. Oke, sekarang kita mau forearm support dulu. Forearm support kan berarti menumpu pada forearmnya kanan. Caranya adalah ketika kalian posisi kayak gini, pastiin untuk lepasin dulu apa yang ada di belakang kalian dan masuk ke arah bawah, pegang si bagian kanannya, baru stimulasi buat si forearmnya dia yang numpuk. Terus di bagian ininya kan belum terhandle ya, jadinya di bagian bawah sini ini kalian ke atasin biar dia ada space buat nahannya. Terus dengan yang sebelah kalian itu bantu buat penumpuannya. Jadi posisi kayak gini akan melatih untuk head apa namanya forearm supportnya. Terus kalau kalian mau lebih advance lagi, ini kalian bisa pindahin weight bearingnya dari yang kanan ke yang kiri, pindahin dari kanan ke yang kiri. Nah, itu akan menstimulasi lebih jauh ketika ada perpindahan beban. Iya, ada Oke, itu si forearm support. Sekarang kita mau ke arm, kok arm sih? Hand support. Kalau hand support berarti kalian harus lebih tinggi daripada si forearm support. Kalian bisa pakai booster yang guling itu, kalian bisa pakai apa namanya bola,
Yang penting adalah si handnya harus napak. Konsepnya itu doang. Mau kalian pegangin juga bisa, tapi tanggung resikonya sendiri. Yang paling enak adalah pakai bolster atau pakai paha kalian sendiri. Jadi posisinya dia tetap telungkup, habis itu tersupport oleh paha kalian di terangnya, dan pastiin si handnya itu napak. Gini. Pada saat ini kalian bisa kasih penekanan. Jadi aproksimasi itu penting banget. Jadi kalian kasih penekanan di bagian shouldernya, itu akan mempengaruhi elbow, wrist sampai ke tangannya. Nah itu akan memenuhi si propriosepsi. Ya, dia bisa nahan pakai tangan. Itu yang support. Selain itu kalian juga bisa posisi duduk. Jadi bayinya kita teduhin, pegangin ya. Terus dia bisa untuk kita buat nahan. Yes. Jadi kalian bisa bantu lihat, terus nanti dorong dari belakang. Oh ininya ya, Yes, dorong ya. benar. Gitu deh. Oke. Tapi biasanya kalau yang hand support itu pas udah dia bisa duduk. Kalau misalnya dia belum bisa duduk harus dipegangin. Bukan berarti newborn harus kalian gituin ya, karena belum waktu. Kalau newborn yang pakai guling aja. Oke? Oke. Di dulu tuh ada yang mau ditanya stimulasinya? Udah. Ya.